dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, di saat dia mentafsirkan ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, maka sebab turunnya ayat ini, kata Ibnu Abbas, qala nazalat, diturunkan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtafi bi Makkah, di saat dia dalam keadaan ketakutan berdakwah 13 tahun pertama di Makkah, dalam keadaan sholat tidak berjamaah dan dalam keadaan ketakutan teror dari orang-orang musyrik kafir yang kebanyakan dari keluarganya, mulai dari Abu Lahab yang paling jahat, dan juga Abu Jahal masih dari anak paman, dan juga pamannya Abu Thalib tidak mau masuk kepada Islam namun mencintainya. Maka dalam keadaan ketakutan dan bersembunyi di Makkah, kana idza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu, maka Nabi sudah mulai di akhir-akhir sebelum dia hijrah, dia membacakan Al-Quran dengan jahar. Akhirnya apa? Rafa'a sautahu bil Quran, dia menjaharkan dengan Al-Quran, membaca dalam salat berjamaah dengan Al-Quran keras. Fa'ida sami'ahu al-musyrikuna, maka didengar ucapan Al-Quran ini oleh orang-orang musyrik. Sabul Quran, maka orang-orang musyrik mencela Al-Quran. Dikatakan waman anzalahu waman ja'a bihi, siapa yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, siapa yang datang dengan Al-Quran itu dari Allah, namun mereka mengingkarinya. Maka faqala Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan ayat ini, wala tajhar bi salatika, maka kamu wahai Muhammad jangan menjaharkan di dalam salat. Ai bi qiraatik fayasma'al musyrikuna fayasubbul Qur'an. Maksudnya jangan engkau menjaharkan Al-Quran sampai terdengar kepada telinga orang-orang musyrik yang lewat kepada kamu, maka mereka akan mencela Al-Quran. Di sini ada faidah yang agung dari ilmi qawaid al-usul. Apa itu? Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Maka di dalam kehidupan kita beragama tidak lekang dari mafsadah dan maslahah. Mana mafsadah ada, mana maslahah ada. Namun antara maslahah dengan mafsadah ada derajat. Ada mafsadah maknanya keburukan. Ada keburukan yang lebih besar dari maslahah, dan ada maslahah yang lebih besar dari keburukan. Maka di dalam kita beragama ini terkumpul padanya maslahah dan mafsadah. Maka contoh dari ayat ini, hadis ini adalah mafsadah lebih besar daripada maslahah. Maka jika mafsadah lebih besar dari maslahah, masuk kepada kaidah darul mafasid, menjauhkan madarat. Mafsadah lebih baik daripada mengambil maslahah. Sudah adzan apa belum? Belum. Beritahu kalau sudah adzan. Maka kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih, jika mafsadah ada dan lebih besar daripada kebaikan, ditinggal mafsadah tersebut. Maka di sini masuk kepada contoh ayat di surat Al-An'am. Allah berfirman, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, maka janganlah kalian mencela orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, fayasubbullaha adwan bighairil ilm, maka kelak bahkan akan mencela
kamu, gara-gara kamu mencela rob-rob mereka tanpa ilmu. Dan namun di saat kita dengan cara mencela, fulan menyembah demikian dan demikian, dicela, maka ini menyebabkan mereka orang-orang yang kita cela itu mencela Nabi kita Muhammad, mencela Al-Quran, mencela Allah Jalla wa'ala. Maka akhirnya di sini, wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayusubullaha adwan bighairil ilm, akan menjadikan celaan tanpa dalil, hanya marah saja. Dan Muhammad demikian, dan Rob kalian demikian, dan Al-Quran demikian, demikian, dan demikian. Maka ini menyebabkan pencelaan kepada agama dikarenakan kita membabi buta dalam mencela mereka dan mencela agama mereka. Maka haram seseorang mencela agama seseorang jika tadi mafsadahnya lebih besar. Namun bagi kita seorang dai di tempat kita, sesama kaum muslimin, menjelaskan bagaimana kesalahan orang-orang Yahudi di mana mereka mengatakan as-salisu salasah, trinitas. Dan Allah telah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Telah kufur orang-orang Nasara yang mengatakan trinitas, Allah itu satu. Gimana? Di teologi ilmu ketuhanan mereka, Allah itu satu terbagi tiga, 3 in 1. Gimana maksudnya? Bahwa Allah Bapa itu satu kesatuan, dan Allah Anak dan Ruhul Kudus, yang kembali tafsirnya kepada Bunda Maria, istrinya Allah, atau Jesus Christ, atau Ruhul Kudus maknanya adalah malaikat Jibril. Maka ini makna dari as-salisu salasah, dan ini kekufuran kata Allah. Maka jika kita menjelaskan di masjid, di tempat kita kaum muslimin, jelas kalian tidak akan mencela Allah atau mencela Allah dan Nabi Muhammad, karena kalian sama-sama muslim. Namun jika kita hanya mencela orang-orang dari teman di kampus, teman di sekolah, kamu agamanya demikian dan demikian, dicela, maka dia akan lebih mencela, dan kamu agamanya demikian dan demikian. Muhammad itu teroris, akhirnya mencela Nabi. Dan Rob kamu begini dan begitu, akhirnya dicela Allah. Maka tidak boleh. Maka inilah dari pendalilan di dalam ayat ini. Dan contoh yang lain bahwa mafsadah jika lebih besar, maka dijauhi daripada mengambil maslahat karena mafsadahnya lebih besar, seperti ucapan Allah di dalam surat Al-Baqarah tentang al-khamr wal maisir, perjudian dan juga menjual minuman keras. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Maka bertanya mereka tentang judi dan tentang khamr. Maka dikatakan padanya ada dosa yang besar, itsmun kabir, dan manafi'u linnas, dan juga ada kebaikan bagi manusia. Apa? Dari segi jual beli. Maka ingin kaya, jual lotre. Sekarang apalagi ada lotre online. Semua orang masuk, membayar uang mereka lewat Dana, lewat yang lainnya. Hanya sekedar ikutan 10.000, 20.000, pertamanya menang. Aku cuman bayar 20.000 dapat 6 juta lotre. Karena mereka mengatur lewat sistem. Maka akhirnya ikut lotre undian, dapat 6 juta. Wah, enak. Kemudian setelah itu dia main, kalah 100, 200. Tapi terus kalah. Akhirnya habis modal 6 juta. Dan akhirnya main lagi, sudah kecanduan, kalah terus. Dan didapati orang-orang seperti ini kaya raya, jaya raya dari segi hasil lotre. Di mana-mana juragan lotre, baik online di zaman now, banyak ditangkap polisi, uangnya miliaran. Dan juga dalam permasalahan lotre-lotre di tempat-tempat
pelotrean dari bar atau yang lainnya. Maka permasalahan lotre adalah banyak mendapatkan uang. Wal khamr, dan menjual minuman keras. Maka minuman keras kita jual akan mendapatkan uang. Terutama di negeri orang-orang kafir, karena mereka menghalalkannya, maka mereka butuh kepada minuman keras. Stres sedikit ribut dengan istrinya, langsung duduk di depan skoci dari whisky, maka dituang red wine, diminum. Kenapa Pak? Lagi stres, muskilah dengan istri. Lari kepada minuman keras. Maka mereka kehidupannya seperti itu. Bermasalah sedikit, lari kepada minuman keras. Maka menjual minuman keras banyak duit. Berbisnis lotre, apalagi zaman now online, banyak uang. Saya pernah ada yang mau WhatsApp. Dia nggak tahu kita cuman random. Pak, beri aku modal, aku akan mainkan apa? Intinya game online gitu. Nanti kalau menang 6 juta, Bapak 5 juta, saya 1 juta. Ini gimana, orang dari mana tahu nomor? Terus dia memang jagoan main dan dia ingin dapat uang 1 juta. Jadi dia kalau bermain jago di game itu. Nah, misalnya saya modalin murah, hanya 100 ribu. Tapi dari 100 ribu dapat 6 juta. Nah dia nanti dapat 1 juta, kamu 5 juta. Ada seperti itu. Dan saya pernah mengalami tawaran seperti itu. Di mana-mana sekarang game online, orang-orang masuk kepada perjudian. Allahul musta'an. Kembali kepada masalah anil khamri wal maisir. Katakanlah bahwa padanya dosa yang besar dan padanya manafi'u linnas, kebaikan untuk manusia. Dari segi jual beli dapat uang banyak. Namun kenapa hukumnya haram judi dan menjual khamr meskipun ada kebaikan? Karena Allah mengatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Karena dosanya, mafsadahnya lebih besar daripada keuntungannya. Berapa banyak yang mati dikarenakan mabuk, overdosis, dan berapa orang yang mati gantung diri karena judi, lotre, digadaikan sawahnya, digadaikan rumahnya, bahkan salah, digadaikan istrinya. Ada yang menggadaikan istri dari lotre. Katanya banyak. Alhasil, akhirnya dia tidak mempunyai apa-apa, istri pun tergadai, maka dia bunuh diri, gantung diri karena lotre. Alhasil, ini dari contoh darul mafasid aula min jalbil masalih. Maka menjauhi keburukan lebih baik daripada mengambil keuntungan. Seperti tadi, katanya ada untung pada lotre dan minum khamr, afwan, berbisnis dengan khamr. Ya ada, namun dosanya lebih besar, maka ditinggalkan. Dan kembali kepada permasalahan hadis yang kita baca. Maka disebutkan di saat turun ayat atau di saat Nabi dulu melaksanakan sholat berjamaah, rafa'a sautahu bil Qur'an. Fa idza sami'ahul musyrikun sabbau al-Qur'an. Maka jika kaum muslimin bersama Nabi membaca dengan jahar di Makkah, maka orang-orang musyrik lewat karena mereka tidak mempunyai masjid. Nabi Muhammad sholat berjamaah di tempat-tempat tertentu, maka didengar orang musyrik lewat, maka dicela Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran ini? Ucapan siapa? Maka akhirnya turun ayat wala tajhar bi sholatik. Nah, di sini masuk kaidah tadi, darul mafasid aula min jalbil masalih. Sekarang membaca Al-Quran dengan jahar ada masalah apa? Tidak ada. Dakwah, mendakwahkan kepada orang-orang musyrik. Namun orang musyrik tidak butuh dakwah, bahkan mencela Al-Quran. Ya sudah, pada kesempatan ini wala tajhar bi sholatik. Allah melarang, jangan engkau jaharkan suara pembacaan Al-Quran dalam sholat kamu.
Ditafsir oleh Ibnu Abbas, ay bi qiraatik, dengan qiraah kamu jangan dijaharkan. Karena orang-orang musyrik, sami'a al-musyrikuna fayasubuna al-Qur'an, mereka kemudian mencela Al-Qur'an, ucapan Allah. Maka inilah dari faidah qawaid usuliyah. Kemudian disebutkan wala tukhafit biha, namun jangan juga kamu sangat lirih sampai-sampai para sahabat yang sholat dengan kamu tidak mendengar. Lalu apa faedahnya? Hanya misalnya, maaf, seperti itu, tidak didengar oleh para sahabat. Maka wala tukhafit biha an ashabika fala tasmi'uhum, maka jangankan mereka itu menjadi tidak mengetahui apa yang kamu baca. Wabtagi baina dzalika sabila, maka di sini pandai-pandainya kamu wahai Muhammad untuk berdakwah tidak dengan ucapan yang keras karena akan didengar oleh musyrikin dan mereka akan mencela Al-Qur'an, dan jangan dalam keadaan diam di dalam hati, tidak akan didengar oleh kaum muslimin. Maka inilah dari hadis yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta